Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini yang akan membahas masih di appendix G. Kita masuk ke special journal atau jurnal khusus. Ya, jurnal ini biasanya dipakai merchandising operation untuk membantu memisah-misahkan dari jurnal umum biar nggak terlalu banyak ya. Jadi ini sifatnya adalah tambahan, edition untuk jurnal umum. Pada beberapa transaksi yang sifatnya adalah sangat sering terjadi, itu bisa dibantu menggunakan jurnal khusus. Ini jurnal khusus adalah tambahan dari jurnal umum, jadi bukan menghilangkan jurnal umum ya. Ini hanya tambahan saja. Daripada kita menuliskan berulang di sini, nah, dibuatkan yang namanya jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Seperti itu. Jadi ada 4. Secara umum, jurnal khusus itu ada 4. Kalau di perusahaan Anda nanti ada jurnal khusus yang lain, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Ya, basicnya cuma ada 4. Nah, yang pertama itu adalah jurnal penjualan dulu. Ya. Jurnal di sini, jurnal penjualan di sini adalah jurnal untuk pencatatan merchandising secara kredit. Nah, di sini untuk menjurnalkannya kita menggunakan perpetual ya. Kalau perpetual kita itu kan ada mencatat 2 hal ya, dan mencatat ini cost-nya. Nih, mencatat cost-nya itu kalau kita penjualan perpetual kan berarti AR di debit, kreditnya sales gitu ya. Dan mencatat yang berhubungan sama COGS dan inventory-nya. Nah, makanya di sini bentuk dari sales journal atau jurnal khusus penjualan itu bentuknya simpel sekali. Hanya ada tanggal, akun yang didebitkan, ini nanti akan diisi dengan nama customer kalian, kemudian nomor invoice, referensi, kemudian ini ada 2 nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada tertulis account receivable DR, debit. Kemudian di bawah sini ada tulisan sales revenue credit. Ini kan satu jurnal kan? Satu jurnal yang biasanya Anda tuliskan satu-satu gitu. Nah, di sini jurnal khusus itu sangat membantu karena sudah dituliskan di atas, Anda cukup tinggal memasukkan saja nominalnya. Tanggal, nama customer, kemudian nomor invoice-nya, kemudian berapa jumlah penjualannya, 10.600. Nah, karena perpetual ada cost of goods sold di debit, inventory-nya di kredit sebesar 6360. Jadi sederhana seperti itu, menyederhanakan pekerjaan kita biar nggak usah menuliskan berulang-ulang ratusan transaksi penjualan kredit yang sama ya. Kan nggak usah nulis nih AR, salesnya nggak usah nulis, langsung masukkan saja. Nanti ini langsung ketemu jumlahnya. Jumlah saldo per periode, misalnya ini untuk bulan Mei, periode AR-nya itu, ini AR dari penjualan kredit ya, itu 1092, salesnya 1092. Kemudian akun untuk nominal balance untuk COGS dan inventory 62190. Udah langsung ketemu gini. Nggak perlu satu-satu dicek dari jurnal umum gitu. Ya. Dan enaknya jurnal khusus di sini karena teman-teman itu menuliskan nama ini, Abbott Sister, Babson Corporation dan sebagainya, nama-nama customer kita, itu bisa dipostingkan ke buku pembantunya masing-masing tadi gitu. Enaknya di situ. Jadi sekali kerja tapi bisa juga ngisi langsung ke GL-nya tuh banyak gitu yang diisi. Ini untuk pada saat posting ya. Nih. Jadi sekali lagi kalau Anda membuat jurnal khusus,
itu Anda menjurnalkannya setiap kali transaksi terjadi ya, harian. Nah, tetapi nanti mempostingkannya boleh Anda bulanan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Terus untuk kolom referensinya di checklist saja. Itu udah cukup karena kan sama semua ya. Gitu, jadi di checklist. Nah, sekarang kita lihat dari jurnal khusus penjualan kredit kita ini. Tadi kita seperti ini. Nah, di sini jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya ya. Jadi AR itu nomor akunnya 112. Kemudian sales revenue nomor akunnya 401, COGS itu nomor akunnya 505, dan inventory itu nomor akunnya 120. Untuk nomor akun nggak usah dihafal, nanti di soal biasanya sudah dituliskan, jadi Anda tinggal mengisi saja. Dari sini teman-teman sudah bisa membayangkan seharusnya ya. Jadi saat misal about Chester, dia di sini AR-nya bertambah 10.600. Berarti Anda selain bisa mencatat di sales journal ini, Anda juga bisa memasukkan ke subsidiary ledger-nya. Di about berarti tanggal 3. Terus ini draft-nya ini diisi S1, berarti sales journal halaman 1 gitu ya. Kalau kemarin kan journal entry atau J1. Nah, ini sales journal S1 dari debit 10.600 ya, dan seterusnya. Misal ini nih ada EBIT lagi, ternyata tanggal 21 ya sudah dimasukkan. Tanggal 21 besarnya berapa? 15.400, masukkan jumlah. Seperti itu ya. Ini untuk customernya. Saya tidak akan membacakan satu-satu, sudah dibantu dengan tanda panah, saya rasa jelas. Nah, bagaimana memasukkan di akun kontrolnya? Akun kontrolnya lebih enak. Jadi, untuk penjualan kredit, kita langsung aja nembak Mei tanggal 31. Nggak perlu satu-satu ini ditulis, cukup tanggal 31. Referensinya adalah sales 1, sales journal halaman 1. Kemudian di sini debit 9023 diambil dari sini. Nih, AR, nomor akunnya 112, nih. 112. Nah, masukkan aja di debit. Inventory juga, untuk inventory. Terus hati-hati peletakannya ya, tapi ya, dia di debit atau di kredit, lihat di sini. Dan ini yang menentukan adalah teman-teman semua. Ini di sini bakunya seperti ini. Cuma nanti kalau di soal ataupun di dunia kerja mungkin ada tambahan akun lainnya, ya tinggal ditambahkan saja di sini. Fleksibel sifatnya, ya. Jadi ditulis jurnal khusus S1 itu sales journal halaman 1 dan seterusnya, itu diperhatikan juga. Terus tinggal pindahkan ya untuk kesemuanya, sales, revenue, terus COGS juga ke masing-masing control account di GL-nya. Seperti itu. Udah posting, jadi enak. Tinggal langsung sekali tembak di tanggal Mei tanggal 31. Oke, nah ini cara gimana kalau kita mau ngetrace atau nge-proof ya, membuktikan bahwa yang kita posting di GL ini benar. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini dari buku pembantu kita. Untuk akun AR bisa dijumlahkan untuk masing-masing akun akhirnya dari 3 customer kita dijumlah 90.230, berarti benar AR-nya adalah 90.230. Cara ngetrace-nya gitu ke subsidiary ledger. Ini ada keuntungannya saat menggunakan jurnal khusus penjualan ya. Tadi jadi online entry, kita bisa langsung ngecek secara real time gitu ya bahasanya. Kemudian kita juga tidak perlu menuliskan berulang-ulang untuk 4 jenis account tadi. Akun ini tidak perlu ditulis berulang-ulang, cukup 1 tabel saja, bisa untuk 1 bulan atau 1 tahun misal. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu
bisa dilakukan oleh individu yang berbeda. Seperti tadi saya jelaskan di awal, mungkin untuk supaya pengendaliannya kuat, AR-nya bisa dikerjakan oleh bagian penagihan dan nanti di cross-check oleh bagian finance, misal seperti itu. Sekian penjelasan mengenai jurnal khusus penjualan atau sales journal. Terima kasih.